Halo dan selamat datang di konten FGO. Jadi di konten kali ini aku pengen ya rekap servan lagi seperti biasa di akhir tahun kita harus ada edisi buat rekap-rekap servan gitu. Tapi di rekap kali ini karena servan tahun 2025 ini untuk JP sangatlah banyak gitu. Jadi aku akan kasih dua kategori lah, yaitu kita bahas dulu dari mulai servan-servan SR. Habis itu kita bahas yang versi SSR-nya gitu. Oke, jadi tanpa lama-lama, kita langsung aja ke server yang pertama. Itu ada si Kurohime. Jadi si Kurohime ini aku lihat dari skill setnya, dia ini bagus kalau dipakai ketika ada musuh-musuh yang punya trait serpent atau dragon gitu. Kenapa bagus dipakai ketika ada musuh serpent atau dragon gitu? Karena dari skill setnya dia itu sangat ketergantungan sekali sama musuh yang punya trait serpent atau dragon. Contohnya kayak skill satunya ini. Oh bukan yang skill satu yang nah ini yang skill 3. Eh dia tuh dapat MBG 30%, habis itu dia tuh bakalan dapat MBG lagi 10% kali banyaknya musuh yang punya trait dragon atau serpent. Oh, sorry. Dari banyaknya musuh dan allies yang atau servant yang kita bawa gitu, yang punya trait serpent atau dragon. Selain itu juga di NP-nya ini dia juga apa ya, damage-nya itu sangat bergantung dengan banyaknya musuh yang punya trait serpent atau dragon gitu. Ya seperti kalian lihat lah gitu. Itu efeknya bakal bertambah terus ya Bang ya. Jadi semakin banyak allies ataupun musuh yang punya trait serpent atau dragon, si Kurohime ini bakalan lebih bagus lagi gitu. Untuk selanjutnya servernya ada King Asoka. Untuk skill setnya sebenarnya dia ini tuh terbilangnya cukup biasa aja ya Bang ya. Untuk ukuran servan SR. Dan yang menurutku agak kurang ini sebenarnya ada di NP-nya gitu. NP-nya itu dia ngasih ya strength up evil, strength up demonic. Habis itu ini Bang, yang bikin aku agak gimana, agak merasa servan ini kurang, itu ada di efek yang ini cuy. Efek NPSR up 50% kalau musuhnya itu cuma ada satu gitu. Sedangkan NP dia ini itu jatuhnya itu ala enemies gitu. Pak AOE untuk NP-nya sendiri. Yang ngebuat damage dari NP-nya ini menurutku ya bisa dibilang antara maksimal dan kurang maksimal gitu. Dan ini sangat sangat menurutku sangat agak kurang gitulah. Nggak ngasih nilai spesial gitu dibuatku untuk King Asoka ini. Untuk selanjutnya itu ada Cream Hill. Cream Hill Summer, dia ini tuh servernya menurutku cukup bagus. Kalau kalian tuh cari servan rider yang costnya murah gitu, ini Cream Hill Summer ini menurutku salah satu opsi yang paling bagus gitu. Kenapa? Karena dia ini lumayan paket lengkap lah menurutku. Dia ada buff sendiri, buff untuk naikin habis itu ya buff naikin attack kayak ini arch up, booster up, habis itu attack up juga, habis itu ada crit STR up, punya ngasilin bintang juga gitu. Dan ada removal buff ini nggak semua ya Bang ya. Nggak jarang banget gitu. Ada bukan jarang sih sebenarnya, banyak ditemuin juga, tapi ya ini suatu nilai positif lah gitu buat salah satu servan, terutama buat servan yang low star kalau punya efek remove buff kayak gini. Selain itu nilai bagusnya Cream Hill ini ada di NP-nya. Yaitu tipenya single target, tipenya booster juga. Ngasih damage yang menurutku gede. Dan juga punya ini STR up kalau lawan kita itu awful. Habis itu ngasih banyak sekali debuff ya Bang ya. Tuh lihat, debuffnya ada banyak. Ada resist down, ada attack down, death down, ya banyak banget lah macam-macam.
Dan menurutku bagus sih Cream Hill Summer ini, bagus. Yang membuatku apa ya? Yang menurutku bagus dari Cream Hill Summer ini, dia tuh lumayan kepake gitu buat apa? Buat Grand Duel Rider gitu. Kenapa? Karena ya Grand Duel Rider sendiri kalian tahu Noah itu masuknya di enemy lawful gitu, dan si Cream Hill Summer ini NW-nya ngasih damage tambahan kalau full, apalagi damage-nya itu booster ya Bang ya, itu jadi bisa disupport sama servan-servan modelan kayak si siapa sih, si siapa sih namanya itu, lupa aku Bang, si Konstantinos, yang dia itu juga punya uh, NP buff dan juga booster up gitu ke di NP-nya gitu. Selanjutnya ada ini Huyanzu Summer. Ini menurutku servan gratis yang cukup oke, karena dia punya ignore death. Ini nggak semua servan punya ignore death. Habis itu dia punya crystal absorb, jadi bisa banget buat kalian tuh main critical pakai servan ini gitu. Ya habis itu ya efek-efek ini lah ya, efek-efek bikin crit up. Ya crit upnya ada 2 kali, tapi yang bedanya yang ini 3 turn, yang ini 1 turn gitu. Dan juga star sendiri gitu. Ini menurutku untuk ukuran servan gratisan ini cukup lumayan lah. Dan NP-nya sendiri tipe quick, dan bagusnya itu hit count-nya ada banyak ya Bang ya. Jadi memudahkan sekali untuk Huyanzo ini loop, apalagi kelasnya itu berserker gitu, yang masuk di semua kelas gitu kecuali foreigner gitu. Ya oke lah Huyanzo ini kalau misal kalian butuh berserker quick gitu, yang pengen loop gitu, apalagi kalian tuh bosen gitu sehari-hari pakai pakai Lancelot Zerg gitu ya, ini bisa jadi salah satu opsi lah. Soalnya ada Miu. Miu ini sebenarnya cara mainnya itu tipenya itu mirip-mirip kayak si Kurohime ini. Bedanya kalau si Kurohime ini tergantung sama servan atau musuh yang punya servan atau dragon. Dia ini bergantung sama allies atau enemy yang punya trait Ilya gitu. Tapi jangan khawatir gitu, kita nggak harus lawan Ilya dan bawa Ilya, karena dia tuh di skill 3-nya ngasih trait ke Al Allies sama Al Enemy, kecuali si Miho sendiri itu trait Ilya coy. Jadi ya itu tadi gitu, nggak perlu kita lawan Ilya maupun kita bawa Ilya gitu. Dan NP Gen juga ini menurutku lumayan gede juga, karena 30% dan juga tambahan 10% kali trade Ilya yang ada di field gitu. Kalau misal musuhnya 6 gitu, dan allies kita kan 3, jadi di total itu ada 6 tambah 2 8 gitu. Ada 8 yang punya trade Ilya gitu, di lapangan gitu ya Bang ya, di field. Dan itu dikalikan 10 coy. Dikalikan 10 jadi itu total kita dapat 80% NP chest gitu. Ditambah 30% itu jadi 130. Ya lumayan gede lah. Gede banget malah itu untuk seukuran SR ya Bang ya. Dan NP-nya juga ngasih boost up, STR up ketika lawan evil. Itu ya ngasih inilah NP gen 10%, dan tambahan lagi 10% kalau ada trade Ilya gitu. Ya menurutku lumayan bagus lah ini. Kalau kalian misal cari SR launcher yang tipenya loop ya, jadi lumayan bagus, sangat recommended. Selanjutnya ada Crane Summer, atau lebih tepatnya ini Youth Crane ya Bang ya, daripada dibilang Crane Summer. Dia ini bagus menurutku, karena apa ya? Karena apa aku? Karena nggak tahu sih aku. Entah kenapa kayak bilang pas pertama kali rilis si Crane Summer ini kayak bagus aja gitu, entah kenapa gitu ya Bang ya. Padahal sebenarnya biasa aja sih ini skill setnya, tapi entah kenapa aku nyebut dia tuh kayak pertama kali rilis tuh bagus aja gitu. Mungkin karena waktu itu bertepatan sama ini kali ya, bertepatan sama apa sih namanya itu, Crown Battle-nya Olga ya Bang ya.
karena bertepatan dengan Crown Battle-nya Olga, jadi ya kesannya kayak bagus aja gitu menurutku. Padahal sih sebenarnya setelah tak lihat-lihat lagi nih, sebenarnya biasa banget gitu untuk ukuran SR gitu ya bang ya. Nggak ngasih nilai jual lah ini. Apa, tidak ada nilai tambahnya lah gitu. Lanjut di servan berikutnya ada Todo Heisuke. Ini tuh servannya itu pergabungan antara si Sojuro sama si Saika ini ya bang ya. Dia tuh gabungan dari kedua servan tersebut. Skill setnya itu mirip-mirip kayak si Saika gini. Dia tuh dapat NB gain kalau dia tuh di hit gitu ya bang ya. NB gain when damage 50%. Dia juga dibekali sama Taun. Itu menurutku cukup oke. Kalau kalian buat main TA ya bang ya. Ini lumayan oke. Habis itu di NP-nya juga. Ini NP-nya itu mirip-mirip sama si NP-nya Sojuro. Dia tuh ngorbanin dia sendiri ya bang ya. Tuh self force death 500% chance gitu. Cuma bedanya dia ini ya versi hijau aja sih. Kalau si Sojuro ini versi merah, dia ini versi hijau aja gitu. Dan kelasnya pun menurutku juga kurang gitu daripada si Sojuro ini. Karena si Sojuro ini kan kelasnya tuh berserker ya bang ya. Yang punya weak damage ke semua kelas. Daripada si Dodo Heisuke ini yang kelasnya Avenger hanya punya damage merah ke kelas berserker ataupun ke kelas ruler gitu. Lanjut di servan selanjutnya itu ada Harada Sanosuke. Ini menurutku kalau kalian mau servan yang punya durabilitas tinggi gitu ya bang ya, ataupun butuh servan untuk Grellfront, ini Harada Sanosuke ini sangat rekomendasi sekali gitu. Kenapa sangat rekomendasi sekali? Karena dia ini tuh dari skill setnya itu menurutku lumayan mandiri lah gitu untuk dijadikan servan Grellfront gitu. Servan B1 lah gitu. Karena dia tuh survivability-nya gede banget ya bang ya. Lihat goods, dia tuh ada goods walaupun chance-nya tuh cuma 40% ya bang ya. Tapi goods-nya 2 kali coy. Kalau kalian hoki ya kalian bisa men-trigger 2 kali goods gitu. Sebenarnya di NP-nya juga dia tuh juga ini ya bang yang ngasih goods gitu. Jadi kalau setiap dia ini misalkan NP gitu, ya ketika SPD sekarang dia tuh otomatis punya goods sendiri gitu. 1 kali, tapi minusnya cuma 1 kali 1 turn ya bang ya. Jadi di saat dia habis MP dan di saat itulah dia harus mati gitu buat nge-trigger goods-nya sendiri gitu. Ya menurutku cukup oke lah ini kalau kalian eh apa namanya mau bawa si Harada Sanosuke ini buat kontes di event Grellfront gitu. Di yang terakhir, servan terakhir ini menurutku servan paling bagus di antara semua servan SR yang dirilis di tahun 2025 untuk server Jepang gitu. Itu ada si Elizabeth of the End, atau ya nyebutnya apa ya bang ya, Elizabeth Halloween mungkin, atau Avenger Elizabeth gitu ya, pokoknya itu lah bang ya. Sebutannya si Elisa Avenger gitu. Dan ini cukup bagus menurutku, terutama dari skill setnya dan juga NP-nya itu bener-bener bagus banget gitu, bagus pakai banget gitu. Dari skill satunya dia tuh ngasih NP ke diri dia sendiri 30%, habis itu allies NP per turn 10, habis itu start juga 10 gitu. Ya bagus lah kalau refonnya ini udah mencapai 30% bintang itu ya, apa itu udah keisi bang itu. Kalau misalkan decknya 3 booster itu dengan startup shop gitu, itu udah keisi semua itu kartu-kartunya dengan critical star. Itu skill 2 ngasih attack up ke allies, strength up juga, dan strength up tambahan kalau fieldnya Halloween. Dan juga star gain yang itu gede abangnya 30 coy. Ini gede banget malah menurutku, dan ya jarang juga gitu yang punya angka star gain di angka 30 gitu. Untuk ukuran SR gitu siapa sih yang punya eh SR star gain 30 gitu. Ya menurutku jarang ada ya bang ya. Dan di skill 3-nya nih yang menurutku poin penting banget, kunci banget di Eliza Avenger ini. Itu dia ngasih one ally itu booster up 50% 3 turn. Ini udah setara dengan Merlin cuy. Kalau kalian sadar ya bang ya, ini udah setara Merlin gitu. Dan kering strike up-nya juga 50% 3 turn gitu.
Dan ini lumayan bagus banget gitu lah. Dan Getter Up 5000% ini angkanya juga gede banget menurutku. 5000% ini udah hampir setara kayak si skill 3-nya Juna Alter gitu. Nah, apa ya, lumayan gede lah, gede banget malah menurutku untuk ukuran SR gitu ya bang ya. Dan jangan lupa gitu, efek demeritnya ini yaitu adalah dia tuh menghabisi HP dia sendiri gitu, ketika end of turn gitu. Menurutku ini bagus banget lah si Eliza ini. Dan NP-nya tipe booster, dia ngasih booster apa habis itu damage AOE. Ya dia ini tuh sebenarnya untuk NP-nya tuh mirip-mirip sama Aras gitulah. Mirip banget malah menurutku. Jadi ya dia ini alternatif aja gitu kalau misal kalian Arasnya udah max bonding gitu atau bosen pakai Aras gitu, kalian bisa pakai Eliza buat farming gitu ya. Buat inilah apa? Main rotasi cepat gitu. Ya menurutku cukup bagus untuk si Eliza ini. Jadi kalau di rating dari semua servan SR yang dirilis tahun 2025 ini, untuk yang pertama itu of course jelas ada si Eliza di peringkat pertama. Di peringkat kedua itu ada Kurohime sama Miu, yang menurutku bagus juga. Dan di ketiganya itu ada si Huyanzuo ini. Itu dia top 3-nya bang ya. Top 1-nya si Eliza, top 2-nya itu ada Miu sama Kurohime, dan top 3-nya itu ada Huyanzuo gitu. Ya, kira-kira begitu ya bang ya. Jadi seperti itulah video hari ini. Semoga kalian tidak ngantuk dan bosan gitu mendengarkan penjelasanku. Ya bang, untuk servan SSR pembahasan servan untuk SSR servan, untuk pembahasan servan SSR tahun 2025 itu nanti akan aku bahas mungkin di lain kesempatan. Oke. Makasih udah nonton dan see you next video.